Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Bono Andri. Kali ini saya akan membahas tentang tes potensi akademik bidang numerik. Mulai dari gambaran umum, pembagian materi, sampai contoh soal. Gambaran umumnya, TPA numerik ini sangat sering diujikan dalam tes-tes sebagai berikut. Tes UTBK, tes ujian tulis berbasis komputer dalam rangka seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, alias tes masuk perguruan tinggi negeri atau masuk PTN, UI, IPB, ITB, dan lain sebagainya. Setelah ini pesertanya juga cukup banyak, ratusan ribu sampai jutaan. Terus tes CPNS, salah satu bidang seleksinya adalah seleksi kompetensi dasar. Mata ujinya tes intelijensi umum, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan TPA numerik. Ini pesertanya juga sampai jutaan. Nah, selain dua tes ini yang pesertanya banyak, ada tes lainnya juga yang pesertanya nggak kalah banyak dan nggak kalah penting, ada tes masuk PTN atau kedinasan lainnya. Karena yang kita tahu, tes masuk kedinasan ini lulusnya langsung jadi CPNS lah ya. Ada jalur khusus untuk jadi CPNS, sehingga untuk masuk ke sekolah kedinasan itu tes soal-soalnya juga tes mirip-mirip dengan soal-soal tes CPNS. Alias ada SKD dan TIO-nya juga. Kalau GMSD itu singkatan dari Gajah Mada Scholastic Test, alias tes skolastik untuk masuk Universitas Gajah Mada. Soal-soal TPA ini menggunakan bahasa Inggris, karena TPA versi bahasa Inggrisnya. Selain itu ada juga ada tes yang berkaitan dengan TPA numerik, adalah tes EQ, tes psikologi, psikotes maksudnya, dan tes atau Bappenas. Ada bidang pertanyaan yang berkaitan dengan TPA numerik. Dan kata lain, presentasi saya ini saya niatkan untuk membahas semua tentang TPA numerik, tidak khusus untuk salah satu tes, tapi untuk mencakup semua tes. Nah, saya harapkan semua tes ini cukup lengkap dan detail. Kalau ada informasi tes lainnya yang belum saya tuliskan di sini, boleh disampaikan di kolom komentar. Saya tahu pasti ada tes-tes lainnya, cuma kalau mau ikut kontribusi boleh sampaikanlah. Nah, atau kalau ada pertanyaan terkait tes-tes seperti ini, boleh juga disampaikan di kolom komentar atau lewat Instagram saya. Oke, kita lanjut. Terus sebelum dilanjut ke pembagian materi, saya juga ingin memberikan keterangan kalau pembahasan ini berdasarkan pengalaman saya dalam mengerjakan dan mengajarkan soal-soal TPA. Jadi saya mempelajari TPA berdasarkan pengerjaan langsung, learning by doing, alias yang dikerjain soal-soalnya. Semakin banyak berlatih, semakin banyak mengerjakan soal, semakin tahu lah cakupannya sampai seluk beluknya, sampai ya jalan pintasnya juga sedikit banyak diketahui. Ini juga sebagai pemberitahuan bagi yang merasa kesulitan untuk TPA numerik, jangan membuat image sulit dulu. Buatlah image kalau gampang. Ini TPA itu gampang karena basically dasar-dasar yang diperlukan untuk menjawab soal-soal TPA itu sudah dipelajari semenjak SD, SMP, SMA. Bahkan bagi yang TK atau punya pembelajaran sebelum SD, itu sudah cukup untuk menjawab sebagian soal-soal TPA. Yang salah selama ini adalah, yang membuat TPA jadi susah adalah karena pembelajaran review kembalinya itu secara tidak runut. Jadi menganggap dan punya pengalaman matematika yang kurang bagus. Sebenarnya kalau untuk belajar TPA numerik secara utuh biar makin pendek, pertama kondisi buat image positif, yang kedua berlatih secara runut dengan ditemani oleh orang yang lebih ngerti.
Jangan hanya ditemenin saja sama-sama nggak ngerti, atau bahkan yang nemenin nggak ngerti, jadi susah. Sebenarnya gampang, nanti runtutan materi yang pelajari ada di sini juga. Kita lanjutkan. Pembelajaran TPA ini sudah saya lakukan 1000 soal lebih yang saya kerjakan. Ribuan 1000 jam juga waktu yang diluangkan untuk mengerjakan itu, entah untuk belajar sendiri maupun untuk mengajarkan orang. Sebagai informasi tambahan, saya sudah pernah mengajar sejak tahun 2012, bahkan sebelumnya sudah pernah, cuma bukan dalam rangka profesional, dalam rangka pertemanan saja, ngajarin teman, ngajarin apa gitulah, ngajar bareng sama teman. Nah, tapi kalau tahun 2012 ini mulai belajar secara profesional, alias mempersiapkan materi secara utuh, runut, lengkap, baik materi dan soalnya, dan juga ya tentunya dibayar, alhamdulillah. Sejak tahun 2012 itu kelas pertama yang profesional itu ngajar mata kuliah kelas 2 di jurusan matematika di kampus terbaik negeri ini. Apa itu? Coba cari aja di internet, kampus nomor 1 di Indonesia tahun 2020. Oke. Terus meskipun dengan semua latar belakang itu, bukan berarti saya yang paling tahu. Saya juga masih membutuhkan diskusi, baik secara terbuka lewat kolom komentar, bisa berupa pertanyaan, saran, kritik pun boleh disampaikan saja lewat kolom komentar atau lewat sarana pribadi di akun Instagram saya. Oke, so informasi tambahan, murid-murid yang pernah saya ajar itu bervariasi, mulai dari yang umur anak sekolah, SMP, SMA, sampai ada yang sudah senior, umur 50-an lebih. Kita lebih tepatnya teman belajar ya, teman sharing lah. Beliau ingin masuk S3 UI, seorang direktur rumah sakit alias seorang dokter, belajar bareng untuk membahas terkait dengan TPA numerik karena beliau kan ahlinya di kedokteran. Saya pribadi punya keahlian di TPA numerik ini, dan alhamdulillah sebelum belajar bareng sama saya sih ya, beliau pernah merasakan kurang nggak lulus, tapi setelah belajar bareng sama saya dan setelah merasakan pengalaman tidak lulus ujian, akhirnya belajar yang makin mantap, lulus deh gitu. Penyampaian itu cuma sekedar kasih tahu kalau pembelajaran TPA tidak dibatasi oleh usia, siapapun bisa dan wajib belajar TPA kalau emang merasa perlu. Gitu. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan boleh sampaikan di kolom komentar. Lanjut. Oke, inilah pembagian bidang-bidang TPA numerik versi saya, versi Bano Andri. Yang pertama itu pola bilang, dasar berhitung, nah sama mencari pola bilangan. Ya, pembagian ini berdasarkan tujuan dari bidang-bidangnya. Kan ada yang tujuannya berhitung, mengecek kemampuan berhitung, ada yang sampai menganalisa gitu. Nah, ini yang baiknya dimulai ketika merasa TPA numerik itu sulit. Karena yang bikin sulit itu bukan hanya soalnya, kadang-kala basicnya, kemampuan berhitungnya atau kemampuan aljabarnya yang masih kurang kuat. Harus dikuatkan dulu kemampuan dasar berhitung dan mencari pola bilangan, baru kemampuan aljabar, terus matematika dasar gitu ya, baru meningkat ke soal cerita dan bidang geometri terkait dengan gambar-gambar serta analisa. Ini analisa tipe baru, maksudnya ya
soalnya berbentuk soal cerita, ada narasi-narasi cuma berbeda. Kalau di soal cerita itu ada di akhir narasinya berupa pertanyaan dan jawabannya berkaitan dengan pertanyaan, langsung menjawab persis. Misalkan nanya berapa luasnya, ya pertanyaan jawabannya opsinya tentang luas. Tapi kalau analisa ini lebih jauh lagi, meskipun pertanyaannya tentang luas, opsinya bukan tentang luas. Lalu kok bisa? Iya, nanti kita lihat. Bahkan ada soal yang narasinya tidak ada pertanyaan. Loh kok bisa? Iya, makanya ini tipe-tipe baru nih yang nanti kita coba lihat seperti apa sih contoh soalnya. Ini nggak saya kasih panah karena materinya mencakup ini semua. Ada yang mulainya akan nanti sampai dasar berhitung loh. Sampai ada yang soal cerita dan gambar-gambar. Oke, kita lanjut ya. Bidang pertama dasar berhitung, materi-materi yang pembagian materinya sebagai berikut: operasi dasar, pecahan, nama persen, urutan bilangan, serta teori bilangan. Tujuannya untuk kemampuan berhitung dan penerapan teori bilangan. Ini contoh soalnya. Operasi dasar, pecahan, urutan angka, urutan bilangan, sama teori bilangan. Gitu ya. Kalau itu dasarnya kuat, bisa berlanjut ke bidang berikutnya, pola bilangan. Mencari pola angka, pola huruf, campurannya, sama pola angka yang ada di dalam gambar. Ya, kemampuan mencari pola dan kemampuan berhitung cepat. Karena kalau ngitungnya nggak cepat, susah cari polanya. Lama. Jadi biar mencari pola dengan mudah, itu butuh kemampuan berhitung dengan cepat. Oke, ini contoh soalnya, kita lihat. Nah, ini pola ini butuh perhitungan dengan cepat. Ini juga sama kayak apa? Ini campuran dan ini juga tuh. Oke. Terus aljabar, operasi aljabar mencari solusi, terapannya salsa pangkat dan akar. Kemampuan mencari solusi dan pemecahan masalah linear. Ini contoh soalnya. Gitu ya. Lanjut. Soal cerita itu ada ranking perbandingan konversi satuan, kecepatan, aritmatika sosial tentang untung rugi, pajak, diskon, dan segala macamnya, dan umur. Pemecahan masalah sederhana. Meskipun kadang-kala terlihat ribet, sebenarnya itu masih sederhana. Kalau terbiasa mengerjakan. Jadi kata kuncinya bisa karena terbiasa. Gitu ya. Alias learning by doing. Kerjain aja, banyak materi soal. Kalau sendiri mentok, coba baca dari yang lebih tahu, entah itu kunci jawabannya, entah itu orang lain yang lebih tahu, entah guru atau belajar di mana. Jangan malu untuk belajar, maksimal. Terus inilah contoh soalnya. Contoh soalnya ya. Ini ranking, ini perbandingan, kecepatan, umur, untung rugi, aritmatika sosial gitu ya. Oke. Matematika dasar. Ini 4 bidang materinya. Mungkin peluang, statistik, fungsi, persamaan posisi. Lah, bukannya ada logika matematika lagi? Iya, sebagian tes ada logika. Lupa saya tulis. Ada juga yang tidak pakai logika matematika. Mungkin itu saya lupa memasukkan, itu nggak apa-apa lah ya. Ini pokoknya ada logika lagi. Logika matematika. Di beberapa tes ada, cuma tes-tes yang terbaru udah mulai jarang ada yang khusus untuk logika. Oke. Logika maksudnya logika matematika ya, bukan logika penalaran. Logika penalaran beda lagi, TPA penalaran itu mah. Ini TPA matematika aja yang saya khususin. Kemampuan pencacahan kejadian, kemampuan penggunaan rumus sederhana. Itu sih dua kemampuan ini saya lihat dari sini, dari bidang ini. Oke. Tapi kalau mau buka diskusi boleh sampaikan di kolom komentar ya, nggak usah ragu. Ini contoh soalnya. Oke, good. Kita lanjut. Geometri.
Di bidang geometri ini saya mulai dari pembagian dari garis dan Pitagoras. Segi 4, menghitung jumlah gambar, potongan-potongan gambar, dihitung ada berapa banyak potongan gambar, rumus dasar dari geometrinya, luas, volume, keliling, dan sebagainya macamnya, perhitungan sudut, dan tentang himpunan atau diagram Venn. Kemampuan pecahan masalah terhadap geometri alias gambar. Ini contoh soalnya tuh. Garis sama Pitagoras, segi 4, diagram Venn, hitung banyaknya gambar, tuban segitiga, luas, rumus dasar, sama sudut. Nah, ini yang tipe baru analisa atau penalaran. Data dan grafik, hubungan PQ, kecukupan info, coding dan kriptografi. Ya, ini berarti tentang analisa data atau grafik gitu ya. Ya, nah kalau hubungan PQ ini menarik nih karena ada narasi, kadang ada pertanyaan, kadang ada pertanyaan. Tiba-tiba dilihat PQ-nya, mana yang lebih besar antara P dan Q. Kecukupan info lebih menarik lagi karena di sini ada pertanyaan tapi pilihan jawabannya bukan pertanyaannya, nggak berhubungan langsung dengan pertanyaan, tapi berhubungan tidak langsung. Kayak apa yang nanti kita lihat. Kalau coding ini mengubah bahasa gitulah ya, mengubah bahasa, mengubah kata, ada rumusannya tersendiri. Kriptografi itu juga mengubah operasi atau bahasa lah, kayak tentang pengubahan sandi-sandi gitu ya. Itu secara umumnya tujuannya apa ya, untuk penalaran suatu permasalahan, mencari solusi dengan apapun proses jabar, dengan metode apapun dihitung. Ada yang nggak perlu dihitung kalau tahu kata kuncinya. Kita lanjut ya. Ini contoh soalnya. Ini data dan grafik, pertanyaan, membaca data, diagram batang ya. Terus ini tentang hubungan PQ tuh, kan nggak ada pertanyaan tuh ya. Cuma tahu mana lebih besar mana lebih kecil saja. Ini mengubah kode, ini kriptografi. Nah, ini yang kecukupan info. Ada pertanyaan berapakah luas, tapi opsinya ABCD-nya bukan tentang luas. Enggak menjawab luasnya berapa, enggak. Cuma dilihat opsinya, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi dua saja nggak cukup tuh. Jadi ada informasi yang diketahui di awal, ada informasi tambahan. Nah, perlu berapa banyak informasi tambahan biar bisa menjawab. Jawabannya berapa nggak peduli, gitulah. Nah, ini tipenya tipe analisa banget ya. Dan ini tipenya tipe-tipe baru keluar di tahun 2020 atau 2019. Tahun sebelumnya saya belum pernah lihat. Sebagai pengingat, saya udah mulai ngajar dari tahun 2016, ngajar TPA ya. Ngajar selain TPA matematika udah dari tahun 2012 bahkan sebelumnya. Saya belum pernah lihat tipe yang seperti ini, baru lihat di tahun 2019 sama tahun 2020. Ini juga di tahun 2020. Kalau yang ini bahkan belum pernah sama sekali saya perkirakan, mungkin keluar saja. Nah, sebenarnya masih ada tipe lainnya yang belum saya masukin. Tipe apa? Bagi yang penasaran atau bagi yang tahu, boleh disampaikan di kolom komentar atau lewat DM Instagram ya. Oke, sekiranya seperti itu. Nah, soal-soal yang tadi saya berikan di sini, salah satunya ini dan sebelum-sebelumnya, itu bisa kalian coba kerjakan melalui kuis TPA ini. Linknya ada di deskripsi. Nah, nanti saya berikan kalau sudah saya buatkan. Makanya lihat di deskripsi aja ya. Terus ya sudah, lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kontribusi. Yang kalau ingin berdiskusi silahkan sampaikan saja. Bisa menerima pertanyaan, komentar ataupun saran serta kritik. Terima apapun itulah. Terima tundanya juga boleh. Ya, kita sama-sama berkolaborasi mewujudkan amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, bagi siswa ya belajar dengan lebih serius, atau peserta tes belajar dengan lebih serius biar hasil tesnya sebagus mungkin. Terus bagi para yang bukan siswa, guru, orang tua ataupun lembaga, yuk kita sama-sama bimbing murid kita
rekan masa depan kita untuk mempersiapkan hasil tesnya, mempersiapkan masa persiapan tesnya sebagus mungkin. Mungkin udah gitu lagi ya. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.